Halo guys, kembali lagi di YouTube gua. Nah, di sini gua pengen ngelanjutin tema rag yang kemarin ya, yang di part 1, yang dimana kita sudah ngebahas tentang rag itu gimana cara kerjanya, yang dimana dia tuh punya external data dan juga yang lainnya ya. Nah, di sini gua akan ambil suatu contoh kasus ya. Contoh kasusnya itu customer service. Ini gua sambil dipegang ya kameranya, karena kemarin agak kepotong sedikit ya. Gua akan ambil customer service ya sebagai contoh kasusnya. Misalkan ya, di sini kita akan ngejadiin si AI tersebut itu sebagai CS ya. Yang dimana bentar ya, saya akan coba hapus. Nah, misalkan kita tanpa rag dulu ya, tanpa rag ya, kita tanpa rag nih. Ketika si customer nanya nih, ya kan, berapa sih diskon barang tersebut, berapa diskon, misalkan berapa diskon X ya, barang X. Nah, otomatis si AI itu ngebalasnya secara generalis, secara data yang dia dapat dari pelatihan dia, yaitu dari 2023 sampai sebelumnya gitu kan. Yang otomatis itu data barang tersebut itu belum valid. Valid di masa lalu, cuman belum valid di masa sekarang. Bisa aja ada naik, bisa aja ada turun, bisa aja barang tersebut udah hilang atau punah gitu kan. Nah, dia akan ngejawab secara umumnya atau generally harganya 5.000 misalkan ya. Nah, itu kan generik, kita nggak tahu itu bener apa enggak. Itu tuh dia ngejawab dengan unhelpful ya, atau bisa dikatakan nggak membantu. Secara umum banget, kita nggak butuh hal yang umum gitu kan, kita butuh yang spesifik. Nah, oleh karena itu misalkan kita ngegunain rag sekarang ya, sistem rag. Nah, kita ngegunain rag, si user juga nanya lagi berapa harga X. Nah, di sini AI ini dia punya kemampuan suatu, bisa membaca dokumen di sini, ya kan? Nah, isi dokumen ini itu misalkan diskon barang. Diskon barang 2026. Ups, 2026 ya. Ah, jelek banget. Bentar. Misalkan 2026 ya kan. Barang X ya, barang X. Nah, otomatis data ini tuh udah pasti valid, guys. Ya, kita pastiin bahwa data ini pasti valid karena dia terbaru banget gitu di tahun kita yang sekarang jalanin, ya kan. Nah, otomatis si AI ini akan menjawab dengan kemampuan yang dia punya dari data yang terbaru ini. Misalkan ini ID dokumennya ya, ID dokumennya itu doc 1 ya misalkan. Nah, si AI itu akan ngebales berdasarkan doc 1 harga barang X misalkan ya adalah 6.000 nih. Yang otomatis kan beda ya, yang tadi kan 5.000 tuh otomatis beda kan, sekarang jadi 6.000 karena naik misalkan. Nah, itu adalah contoh kasus menggunakan si LLM gitu, LLM dengan vector DB atau external data ya, vector DB atau external data. Jadi dia bakal memiliki pengetahuan dan ada beberapa keuntungan nih. Misalkan akurasinya cepat, gak seperti manusia, terus dia juga pasti spesifik, gak hallucination karena dia punya data gitu. Dia nggak bakalan hallucination, kita punya data ini, otomatis data tersebut ya dia akan menjadi konteks untuk si AI. Ya, seperti itu. Mungkin cukup saja video kali ini karena ini untuk hanya memperjelaskan saja contoh kasus nyatanya ya. Dan ini output ini tuh udah pasti membantu banget gitu, dan dia nggak umum, dia spesifik, ya kan, secara spesifik. Otomatis ini tuh hal yang sangat bagus gitu untuk kita mendapatkan insight yang baru, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di komen ataupun kalian boleh chat saya. Nomor saya nanti akan ada di deskripsi, silahkan chat saja. Dan saya Farhan, terima kasih sudah menonton video ini.
Dan pada next part, saya akan ngebahas tentang implementasi dasar untuk pemanggilan API untuk LLM ya. Dan saya pakai open source yang dimana nantinya akan gratis. Tapi nanti kalian tunggu saja, mungkin nantinya saya akan ngebahas lagi dengan business impact-nya, business use case-nya, dan prompt engineering versus fine tuning dan lain-lain. Jadi ditunggu part selanjutnya dan saya akan upload setiap hari ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.